orang baik jadi baik sekalian, jadi orang jahat sekalian. Dan waktu itu awal mulanya itu ketika awalnya itu saya sebetulnya cita-cita saya itu jadi dokter, bukan jadi gangster. Cuma karena kurang kasih sayang orang tua, kami terlahir dari keluarga broken home, akhirnya ya terlibat dengan berbagai macam, di sekolah juga udah sering berkelahi karena itu tadi kurang kasih sayang orang tua. Akhirnya saya pikir waktu saya lulus SMA saya mau kuliah, tetapi nggak sejalan dengan orang tua saya. Orang tua saya itu pengen saya harus jadi pengacara, tapi pilihan saya lain. Akhirnya karena pada saat itu orang tua saya tidak restu untuk saya kuliah, saya pikir kalau saya mau jadi orang baik, jadi baik sekalian, jadi orang jahat sekalian. Dan waktu itu awal mulanya itu ketika saya itu sebetulnya sudah dari tahun 92 itu sudah tobat, nggak jalanin seperti debt collector, tanah dan sebagainya. Tapi tobatnya tobat tomat, habis tobat kumat. Nah setelah itu 93 saya pulang ke Jakarta. Teman-teman ini dengar bahwa itu Iko Kili-Kili udah pulang dari Kalimantan Barat. Saya diajak untuk menagih. Pertama kali saya tolak. 2 minggu kemudian saya diajak lagi. Saya tolak juga. Ketiga kali saya lihat, wah jumlahnya lumayan gede nih. Akhirnya saya terima. Waktu saya terima, udah disitulah awal saya jatuh lagi di dalam dunia gangster ini. Saya pikir saya coba-coba, kan ini jumlahnya lumayan besar nih. Ini saya coba-coba, berhasil saya berhenti, nggak berhasil juga saya berhenti. Ternyata waktu saya jalanin penagihan itu berhasil. Kita transaksi di Gajah Mada Plaza. Saya lihat, wah uangnya banyak. Udah di situ saya terus berlanjut sampai akhirnya saya tahun 94 kami eksekusi tanah di daerah Jelambar. Nah waktu itu ada event di Jakarta, Bill Clinton juga ada datang, dan perintah dari Presiden Soeharto waktu itu tidak boleh ada keributan dan sebagainya. Singkat ceritanya, saya coba persuasif dengan teman-teman yang di lapangan. Saya sampai tunjukin saya punya surat kuasa, sertifikat. Mereka juga punya sertifikat juga. Nah mungkin karena mereka lihat jumlah kami itu sedikit, dia memilih untuk perang daripada kita secara baik-baik. Padahal saya udah bilang perkara ini kan sedang di pengadilan, kita nggak usah ribut-ribut. Kalau nanti pengadilan putuskan siapa yang menang, ya udah kita legowo aja, yang kalah legowo, nggak usah ribut-ribut. Nah, mereka pilih perang, mereka nggak mau kalau saya masuk juga ikut kuasai lahan itu, ribut sampai terjadilah pembunuhan. Waktu itu teman-teman saya kabur semua, saya yang ditahan di Polres Jakarta Barat waktu itu. Begitu ditahan, tapi papa saya selalu tepati janjinya. Papa saya sering kasih motivasi yang salah buat kami anak-anaknya juga. Dia sering bilang begini, Niko, kalau kamu mencuri, membunuh atau pakai narkoba, kamu mencuri, perkosa orang, pakai narkoba, masuk penjara papa nggak bela. Tapi kalau kamu berkelahi, bela diri, bunuh orang, masuk penjara papa akan bela. Karena itu namanya jagoan, laki-laki. Dibilang begitu. Nyaris saya dengan kakak saya, tadi kakak saya 2 di bawah itu. Lawyer semuanya. Itu jadi dua-duanya, saya dengan kakak saya yang satu kiri tadi itu, kami 2 itu bekas tangan kanannya Pak Hercules ditahan. Jadi pas 94 itu saya ditangkap, ditahan di Polres Jakarta Barat. Nggak berapa lama Pak, ya karena papa saya lawyer, dia datang terus ngomong dengan Polres pada saat itu. Dan posisi saya pada saat itu memang saya bela diri. Akhirnya singkat
cerita saya keluar. Begitu keluar itulah bergabung dengan kakak Hercules, Bang Hercules di Tanah Abang. Nah di Taman Abang itulah semakin hancur kehidupannya. Udah tahu ya wilayah Tanah Abang, apalagi wilayah Bongkaran itu terkenal dengan Teksasnya Indonesia. Karena nggak ada hukum di situ. Di situ cuma ada hukum rimba. Hanya orang yang merasa punya nyawa seret boleh masuk ke sana. Karena hampir tiap hari terjadi perkelahian, hampir tiap hari terjadi pembunuhan di sana. Jadi ya seperti itu kondisi di Tanah Abang pada saat itu. Nah saya ingat satu waktu persisnya bulan Januari tahun 98 terjadilah perkelahian besar-besaran. Itu kita bacok-bacokan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sampai akhirnya karena akibat ribut itu kantor camat Tanah Abang dibakar. Saya bersama 21 orang teman-teman saya kami ditangkap, ditahan, dibawa di Kodam Jaya waktu itu. Pangdamnya waktu itu Pak Sutioso. Lalu waktu di Kodam Jaya saya minta ke Pak Sutioso, saya bilang, Jenderal izinkan saya bersama 21 teman-teman saya kami dilepas. Dan saya berjanji ketika kami dilepas saya tidak akan buat keributan lagi di Tanah Abang. Seandainya saya buat keributan di Tanah Abang, saya siap ditembak di tempat. Nah akhirnya waktu itu buatlah kesepakatan. Setelah itu kami difoto segala macam, dikirim lagi ke Kodim Jakarta Pusat untuk dibina di sana. Komandan Kodim waktu itu Pak Muldoko. Dan setelah dibina, kami keluar, dilepas. Lalu lepas, tapi bagi seorang gangster buat pernyataan seperti itu biasa. Bikin dulu, nanti setelah keluar bikin lagi, tanda tangan, bikin pernyataan, setelah keluar bikin lagi. Kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu setelah dilepas saya dipakai oleh seorang lah pada zaman itu adalah penguasa pada saat itu, dipakai untuk eksekusi tanah di seberangnya Trans TV itu, Gatot Subroto. Terjadi lagi ribut di situ, ada korban lagi di situ. Akhirnya kami ditangkap, diperiksa lagi di Polda. Lalu samurai segala macam ditahan. Nah, waktu itu polisi sempat penyidik tanya, kamu udah buat pernyataan loh di Kodam Jaya bahwa nggak akan buat keributan lagi. Saya bilang iya betul Pak Polisi, memang saya bikin pernyataan tidak pernah buat keributan, tapi tolong dibaca baik-baik redaksinya. Saya bilang pernyataan saya itu Tanah Abang, ini kan objeknya berbeda, ini Gatot Subroto. Nah pada saat itu ya singkat cerita papa saya lagi-lagi bela lagi, bantu saya keluar. Jadi saya bukan cuma sampai di situ, bukan cuma seorang gangster, bukan cuma seorang pembunuh bayaran, tapi saya juga pecandu narkoba berat. Dan waktunya pada saat itu kita hampir seluruh diskotik di kota itu kami kuasai. Dari satu diskotik ke diskotik lain, hari-hari hidup saya cuma begitu aja. Rumah pun itu hanya antar uang belanja buat anak istri saya. Nah satu ketika saya percaya apakah itu waktu Tuhan buat saya sudah seringkali overdosis, tapi overdosis itulah yang membawa saya kepada pertobatan saya. Jadi saya kawal seorang pilot, saya nggak perlu sebut namanya ya. Waktu saya kawal pilot itu, saya dikasih obat ekstasi dari Belanda, pakai sabu-sabu, dan saya pakailah ekstasi itu. Waktu saya pakai jam 5 subuh kan musik harus berhenti, kaliber tutup. Waktu tutup itulah saya jatuh, pingsan, nggak sadarkan diri. Saya dingin naik dari kaki ini perlahan, udah sampai di leher. Itu saya lihat bayangan dosa saya itu seperti film. Dan saya cuma, ya karena saya Kristen ya, saya ingat lagu sekolah minggu, saya nyanyi lagu sekolah minggu itu waktu itu. Nah setelah nyanyi lagu itu, saya
dibawa di rumah sakit Cipto Mangunkusumo waktu itu. Saya ingat persis waktu itu dalam keadaan sudah nggak sadar. Itu suster Paulina. Saya baca di name-tag-nya, saya tahu suster Paulina karena baca name-tag-nya. Suster Paulina, dia datang, dia tanya, Bapak, karena saya waktu nyanyi itu ada kata Yesus, dia dengar kata Yesus gitu kan, dia tanya, makanya dia datang, dia tanya, Bapak orang Kristen? Saya bilang iya. Saya ngangguk. Saya bilang, suster tolong doakan saya, karena sebentar lagi saya akan mati. Kenapa? Saya bilang sebentar lagi saya akan mati. Saya sudah lihat dosa-dosa saya itu seperti film. Mulai dari waktu masih kecil kan, kita kenakan remaja kan suka nyuri kedondong orang kan, nyuri ayam orang, sampai ke dosa-dosa pembunuhan, darah orang yang mengalir. Dan saya pikir ini saya mati dan pasti masuk neraka. Makanya saya minta suster itu berdoa, tapi pakai bahasa tubuh. Tolong doakan saya, karena sebentar lagi saya akan mati. Kenapa saya bilang sebentar lagi saya akan mati? Karena saya tahu dosa apa yang sudah saya lakukan. Makanya saya minta suster itu berdoa, sekiranya mungkin waktu itu waktu Tuhan untuk saya kembali ke Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan cabut nyawa saya, paling tidak ada pengampunan dosa buat saya. Nah, waktu setelah itu suster bilang, iya saya berdoa untuk Bapak, tapi nanti kalau sudah sembuh jangan pakai narkoba lagi ya. Saya cuma ngangguk. Akhirnya suster itu berdoa, sementara berdoa, ini kan saya pasang infus, deteksi jantung dipasang, kaki juga diinfus juga. Saya nggak tahu, pokoknya di pulak badan saya itu. Karena dingin semua udah terbujur kabujur. Suster ngomong saja, saya dengar suara suster jauh sekali. Padahal suster di samping saya. Sementara suster berdoa, datang dokter. Dokter datang tiba-tiba pegang nadi saya. Deteksi jantung itu udah datar. Begitu dia pegang nadi saya, dokter geleng kepala dan dokter katakan sebentar lagi. Saya dengar suara